Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadatil ulama wal habaib wal masyayikh wal asatidzah, terutama Kiai Haji Salimuddin, Ketua MPCNU Jonggol, segenap tokoh masyarakat, Pak Lurah yang mewakili Pak Camat, Ketua Majelis Ulama, Sayyidati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumala'i, Abna'i wa Banati, Ayyuhal Hudur. Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, bukan orang Cilengsi. Orang Arab itu keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau kata orang Kristen, Abraham. Ibrahim artinya bapaknya umat. Ib itu bapak, Rohim itu umat. Punya istri namanya Saroh atau Saroy. Hidup di kota Ur-Kildah, termasuk negara Babilonia. Rajanya namanya Nabukadnezar. 70 km sebelah selatan Baghdad. Lafal Baghdad itu bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta. Bag itu Tuhan, dan pemberian. Bagawan, ahli ketuhanan. Bag itu Tuhan, dan pemberian. Setelah Ibrahim konflik dengan rajanya, kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke barat jauh dengan seluruh keluarganya. Sampailah pada sungai, jumpa dengan sungai namanya Nahrul Urdun, sungai Jordan. Menyeberang dengan selamat, tanpa perahu, tanpa jembatan. Menyeberang itu disebut Abaro. Setelah Nabi Ibrahim menyeberang dengan selamat, maka dipanggil Ibrani, penyeberang. Ibrani, Hebrew kata bahasa Inggris. Karena Saroh tidak punya anak, maka Ibrahim nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, namanya Hajar. Rupanya jamunya tembak langsung, TL. Istri muda segera hamil, 9 bulan, melahirkan anak laki-laki namanya Yishmail. Yishma itu mendengar, il Tuhan. Setelah menjadi bahasa Arab, Ismail. Bahasa Ibraninya Yishmail. Itu Ismail orang Arab. Kalau orang Cilacap, Purwokerto, Ismail. Kalau panggil saya saja Kiai Sangit Ngakil. Karena istri muda punya anak, istri tua belum punya anak. Istri tua iri. Maka Allah memerintahkan Ibrahim agar meninggalkan Palestina, Ardu Kan'an, hijrah ke selatan, jauh sekali selatan, dibawa istri mudanya dan anak yang baru beberapa minggu, jauh sekali ke selatan, sampailah pada biwadin ghairi dzi zar'in 'inda Baitillahil Haram. Sampai pada jurang yang tidak ada satu batang rumput pun, apalagi hutan, apalagi kebun salak. Rumput satu saja tidak ada, air satu tetes pun tidak ada. Tidak ada kehidupan, jurang, kanan kirinya gunung. Baru saja istirahat sebentar, Allah memerintahkan Ibrahim agar segera pulang lagi kembali ke utara, ke Palestina, ke istri tua. Nah, istri muda dan anak yang baru, orok yang baru berapa minggu bagaimana? 3. Ringkas cerita, Ibrahim kembali ke utara. Ismail
kehausan, nangis, ingin minum. Hajar mencoba cari air. Kalau ada air di Gunung Sofa, tidak ada. Barangkali ada di Gunung Marwah, itu ayah. Bolak-balik ya, 7 kali, padahal jalannya juga terjal batu-batuan. Kalau sekarang enak, pakai marmer ada AC-nya lagi, santai banget sa'i sekarang. Tidak ada air. Tidak lama Ismail menangis, kakinya menghantam-hantam tanah, keluarlah air, sumber air dari ujung kakinya bayi Ismail itu, yaitu Zam-Zam, yang tidak pernah berkurang apalagi habis. Kalau musim haji itu minimal sehari dipakai oleh orang 3 juta selama 2 bulan atau 1,5 bulan. Kurang saja tidak, apalagi habis. Kira-kira sumur di Jonggol kalau ada tamu 100.000 gimana? Tamu 100.000 aja sumur di Jonggol kering deh. Itu 3 juta. Dibikin rata-rata 1 liter. Rata saja, pada lebih. Nah, setelah ada air, yang pertama kali tahu ada air burung. Maka berdatanglah burung menuju ke jurang itu. Diikuti oleh salah satu suku dari suku Jurhum, orang Arab Selatan. Mengikuti arahnya burung, ternyata ada air. Ringkas cerita, Ismail dewasa nikah dengan perempuan dari gadis dari suku Jurhum, punya anak, punya cucu, punya cicit. Terus naon? Setelah cicit naon? Pokoknya punya cucu yang ke-6. Punya cucu yang ke-6 yang terkenal 2. Satu namanya Adnan, 2 Kohton. Adnan tinggal di Arab Utara, Kohton tinggal di Arab Selatan. Adnan orangnya tinggi, besar, putih. Kohton pendek, hitam, kecil, tinggal di Yaman Selatan. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar punya anak Mudor. Mudor punya anak Ilyas. Ilyas punya anak Mudrika. Mudrika ini laki-laki, sanes awewe, laki-laki ya teh. Jangan dikira kalau ada hanya kemudian perempuan. Orang Brebes, orang Tegal itu kalau punya anak perempuan lahir bulan Safar, nggak boleh dikasih yang ada hanya. Nanti rezekinya amblas. Jadi nggak boleh dikasih nama Hasanah, nggak bisa kaya katanya. Namanya siapa? Kalau punya anak perempuan lahir bulan Safar, Casingkem. Nah itu nanti itu rezekinya benti itu. Itu orang Brebes, Tegal, Purwokerto, Malang. Mudrikah punya anak Huzaimah. Huzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak Nadr. Nadr punya anak Malik. Malik punya anak Fihir. Siapa? Fihir. Fihir ini konglomerat, pengusaha sukses, menguasai perdagangan sepanjang Jazirah Arabia. Sepanjang Arab itu dikuasai oleh Fihir. Hotel, restoran, pom bensin, Carrefour, Ramayana, Fihir semua. BPR, bank-bank itu punya Fihir semua. Karena Fihir ini orang yang sukses, orang yang kaya, berarti orang yang sukses mengelola uang. Waktu itu belum ada uang kertas. Uang kertas itu setelah ada sistem moneter, sistem perbankan. Sebanyak emas yang disimpan oleh negara, maka negara mengeluarkan kertas yang punya nilai. Itu namanya sistem moneter. Kalau dulu uangnya emas, perak, wujud emas. Nah, uang koin itu bahasa Arabnya kurs. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab, kurs. Banyak bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Sugar, gula, dari sukar. Zero, dari sifro. Kabel, dari habel, tali. Sheriff, komandan polisi, dari syarif. Apalagi banyak. Rice, beras atau nasi, dari rus. Itu bahasa Inggrisnya rice, tapi dari bahasa Arab itu. Nah,
Karena sihir ini sukses mengelola kurs, maka dipanggil Quraisy, orang yang banyak uangnya. Bapak-bapak kalau yang punya anak banyak uangnya, laki-laki kasih nama Quraisy. Nanti anaknya banyak uang, receh semua. Quraisy uang receh, nggak bisa uang kertas, nggak bisa. Nggak ada cak, nggak ada tabungan, nggak ada giro, nggak ada. Quraisy itu artinya kurs, itu uang koin. Dalam Al-Quran diabadikan, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Suku Quraisy suku yang sangat tinggi mobilitasnya, mobile, pergi-pergi terus, dagang sepanjang masa, baik musim dingin maupun musim panas. Bapaknya Rasulullah wafat pulang dari dagang. Rasulullah sendiri pernah dagang. Jadi orang Quraisy itu pedagang. Oleh karena Quraisy itu pedagang, maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka orang Quraisy harus ibadah, orang jonggol gak usah. Ayat ini hanya orang Quraisy yang diperintahkan ibadah. Falyabudu itu ada domir waw jamak, kembali ke Quraisy, kata orang ngaji gitulah, kata ya Ustadz Ari tadi barangkali ngaji nahwu. Orang Quraisy harus ibadah, yang lain gak disebut. Kenapa itu? Kenapa suku yang lain gak disebut? Karena Quraisy suku yang dominan, Quraisy suku yang megang ekonomi, Quraisy yang ditaati, disegani, yang berpengaruh besar, pegang pasar, pegang uang, pegang perdagangan. Kalau Quraisy sudah ibadah, yang lain gampang, itu artinya. Maka Quraisy dulu yang diperintah ibadah. Kalau Golkar sudah ibadah, kalau PDI ibadah, kalau Demokrat ibadah, alah partai kecil ngikut. Jadi yang beri contoh partai besar dulu. Kalau Pak Lurahnya ibadah, RT ibadah semua nanti. Maka yang di sini yang diperintahkan Quraisy harus ibadah, yang lain gampang urusan belakang. Kalau sebaliknya nggak bisa. Yang kecil ibadah, yang besar tidak. Sampai membalik tenggorokannya habis, nggak akan berhasil. Nggak ada gunanya sedikit. Oleh karena itu harus memberi contoh. Yang sedang kaya, yang sedang maju, yang sedang menang, yang lagi berkuasa, yang lagi di atas, harus beri contoh. Yang di bawah, yang miskin, yang bodoh, yang awam, masyarakat umum grassroots. Ibadah menyembah siapa? Menyembah Allah yang memiliki, menguasai Ka'bah Baitullah. Sifatnya Allah kayak apa? Kalau mubaliknya agak galak, jawabnya Allah yang bikin surga neraka goblok. Ada goblok kesini. Tapi Quran jawabnya nggak begitu. Tuhan yang harus disembah itu sifatnya alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan. Yang atos memberi itu apa? Yang engges ngasih tuang, ngasih dahar, betul, kepada orang Quraisy, sehingga orang Quraisy tidak kelaparan. Iya, naon hubungannya ibadah dengan makan, masjid dengan piring, masjid dengan apa, tempatnya nasi itu apa? Bakul. Itu ada hubungannya nggak itu? Ada. Kalau hidup kita sejahtera, kaya, ibadahnya khusyuk. Kalau masih lapar, nggak mungkin khusyuk. Ya rata-rata ada yang miskin khusyuk juga ada, ini dibikin rata. Baru usolli sudah ingat proposal kemana lagi? Itu kan melarat itu. Nanti ruku masih ingat bupati nyumbangnya masih kurang. Sujud kemana lagi ada undangan amplopnya ini. Itu karena melarat. Coba kaya, ada undangan nggak mikir dijemput, datang sendiri. Kayak saya datang sendiri. Undangnya pakai SMS saja, luar biasa. Pak Aim ini satu kelas dengan istri saya.
lagi ngambil S2 ilmu Al-Quran di IIKI. Jadi lewat istri saya. Waduh, kalau nggak lewat istri barangkali nggak datang saya. Tadi sehari baru seminar di Hotel Sofan tentang NU online, pengembangan IT di NU dengan Mabes Polri dan dari pakar dari Kompas. Kemudian ulang tahun Pak Hashim Muzadi yang ke-63, ramai banget di PBNU, baru lari ke sini. Besok ke Makassar di Masjid Agung Raya Masjid Jami Haji Kala, bapaknya Yusuf Kala yang bangun masjid. Kemudian pulang Sabtu ke Magelang, pulang Minggu ke Surabaya, Senin di Polda DKI, lumayan laris. Kalau amplopnya tipis, dois. Kalau amplopnya tebal, soheh. Kalau tipis tapi dibarengi dengan berkat segala macam, ada nangka, ada ayam, soheh li ghairi. Hadis sama amplop. Yang harus disembah adalah Tuhan yang telah memberi makan pada orang Quraisy. Maka dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in ini kitabnya NU, yang ngaji pakai sarung, kiainya pakai sarung, santrinya pakai sarung. Kiai N nggak doyan Fathul Mu'in. So nanti SAG kan, SAG itu sarjana alam gaib. Ya maaf tadi Pak, tadi panitia tadi SAG ya. Kalau Fathul Mu'in itu yang ngaji pakai sarung, kiainya pakai sarung, nggak pakai celana dalam lagi. Karena sarung itu demokratis, memberikan kebebasan bergerak luar dalam sarung. Dan praktis, dilepasnya gampang, nggak usah sleting, nggak usah apa, pancal aja udah lepas. Ekonomis, tidak usah di laundry. Dan bahasa Jawa, ISIS dingin semeriwing. Orang YIN nggak doyan Fathul Mu'in. Ada yang bilang Fathul Mu'in itu jangan dibaca, sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Alah, karena mana itu tiasa maca. Coba kalau saya baca relevan banget. Dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitab sudah 400 tahun. Bunyinya begini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marrotan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawai wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad itu hukumnya fardu kolektif, fardu bareng-bareng, fardu bersama-sama. Minimal 1 kali dalam setahun harus dilaksanakan, minimal sekali. Ada 4 macam jihad itu. Yang pertama, bukan ngobrak-ngabrik karaoke, bukan ngobrak-ngabrik tempat pijet, bukan sweeping majalah Playboy, bukan. Yang pertama jihad ialah isbatu wujudillah. Mari kita berjuang agar orang jonggol semuanya beriman kepada Allah. Itu jihad yang pertama. Kalau sudah beriman semua, tempat pijat, karaoke, tempat maksiat sepi sendiri. Ya paling ada 2 sepeda motor, gitulah. Nah, sekarang malah parkirnya nggak muat, berarti orang jonggol belum beriman. Di Jakarta parkir kalau sudah tempat yang gituan nggak muat parkir itu. Berarti orang Jakarta belum beriman. Ya orang yang dari Jakarta, bukan orang Jakarta. Apa orang luar negeri, apa tamu lah kira-kira. Jadi yang pertama kali jadi ialah mari kita berupaya keras agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, bangsa yang beragama, beriman. Dalam syarahnya I'anatul Talibin, isbatu wujudillah itu artinya iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah li isbatu wujudis shani'. Itu syarahnya bilangnya begitu. Mari kita gunakan
argumentasi, hujjah, baik itu hujjah tekstual maupun argumentasi rasional, agar manusia, masyarakat percaya kepada adanya Allah dengan bukan dengan sulit, tapi dengan hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah. Bangsa yang tidak beriman pasti bangkrut, bubar. Yang dikalahkan oleh yang beriman. Fir'aun bubar, Romawi bubar, Persia hilang, Soviet bubar, Pajajaran yang rajanya Prabu Maharaja diraja Kuncaningrat, bisa terbang, bisa menghilang, bisa jadi macan kalau malam, kalah, bubar. Sriwijaya bubar, Majapahit bubar. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Yang mengalahkan adalah kelompok yang beriman yang mengalahkan. Nah, saya nggak bisa dongeng Pajajaran, saya nggak apa. Tapi kalau Majapahit saya tahu dongengnya. Raja terakhir Majapahit namanya Brawijaya V. Punya istri, salah satu istrinya Cina. Entah itu istri nomor 200 atau istri nomor 400 lah. Pokoknya salah satunya Cina. Orang Jawa bilang putri cempok, putri dari Kamboja. Punya anak laki-laki, nakal anaknya. Nama Cinanya Jinbun, nama Cinanya. Karena nakal keluar dari istana. Lantang-lantung gak karu-karuan, anaknya raja jadi preman pengangguran. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah Sunan Ngampel Surabaya, salah satu wali Songo. Masuk Islam anaknya raja itu. Setelah masuk Islam diganti namanya Abdul Fattah. Belajar Quran khatam, ngerti agama Islam, permisi pada kiainya. Kiai, Syekh, saya anak raja, harus jadi raja. Saya darah penguasa, harus jadi penguasa. Betul kata Kiai Syekh Rahmatullah. Kamu anak raja, harus jadi anak raja. Kamu anak politikus, maka harus jadi politikus. Politician. Bahasa Indonesia politikus, kalau bahasa Inggris politician. Gak enak semua rasanya itu, katakan politikus. Kalau saya kiai, gak usah berpolitik, kata Sunan Ngampel gitu. Saya si kiai, gak ingin kekuasaan, gak ingin DPR, enggak. Ngurusi NU aja lah, kira-kira gitu jawabnya Maulana Rahmatullah. Ringkas cerita, Jinbun jadi raja, Abdul Fattah jadi raja. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Demak Bintoro. Raja pertama Islam di tanah Jawa. Begitu anaknya jadi raja Islam, Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, SMS ke anaknya satunya, yaitu Prabu Sriwijaya di Palembang. Namanya Arya Damar, gelarnya Sriwijaya. Anak-anak ini nggak usah baca sejarah, dengar dari saya aja gampang. Kalau baca sulit, buka SMS. Nah, itu si Jinbun sekarang jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu? SMS-nya direply, dijawab, dibalas. Ayahanda yang terhormat, mohon maaf. Sebenarnya saya sudah lama masuk Islam. Dan nama saya sekarang Fatahillah, bukan Arya Damar lagi. Wah, kaget itu bapaknya Brawijaya V. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak, meninggalkan Majapahit. Karena kalau ikut Demak bersih, putih, santri. Kalau masih ikut Majapahit, ilmunya hitam, orang abangan, kotor, kan gitu. Ayo pilih mana? Bersih dengan kotor, hitam dengan putih, pilih mana itu? Akhirnya Brawijaya bingung, dia sendiri masuk Islam, tapi karena mempertahankan gengsinya, tidak terang-terangan. Beliau mengucilkan diri di Gunung Lawu, Sragen. Kecuali permaisurinya dan putra mahkotanya, Kusumo Wardani, yang tidak mau masuk Islam, pindah ke Pulau Bali. Orang banyak tanya, kenapa Majapahit bubar? Padahal imperium yang sangat besar sekali. Bukan diperangi, bukan dibom, bukan diserang,
kata orang Jawa, ilang sirno kertaning bumi, hilang di telan bumi. Kemudian kesaktiannya orang Jawa mana? Katanya orang Hindu, orang Jawa, Buddha itu sakti, bisa terbang. Suro dirojoyo ningrat lebur dening pangastuti. Keningratan kejayaan orang Jawa kalah lebur oleh doanya santri pangastuti. Santri dulu tapi ini. Kalau santri sekarang doanya kropos, keseringan bikin proposal sebetulnya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, kalau keseringan itu doanya jadi kropos. Walhasil dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah sudah Majapahit. Semua masuk Islam orang Jawa ini. Entah Islamnya masih goreng-goreng apa masih setengah-setengah, pokoknya Islam semua. Nah itulah bagaimana para wali songo memperjuangkan Islam di tanah Jawa biduni syiddah wala saif wala harb, tidak dengan kekerasan, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan masang bom, tidak dengan mengkafir-kafirkan orang, tidak dengan pidato mencaci maki orang, tidak, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah bil husna, dengan penuh kebijakan, kearifan, wisdom, dan dengan ceramah yang santun, yang menarik, yang baik, dan dengan diskusi, seminar, dialog yang bagus. Itu caranya Wali Songo memasukkan Islam ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang kedua, jihad itu ialah wa iqamatu syariatillah. Mari kita laksanakan syariat Islam. Itu juga jihad. Caranya harus pelan-pelan, tidak boleh dengan kekerasan. Mari kita belajar sedikit demi sedikit menjalankan syariat Islam. Sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, haji, zikiran, majelis taklim, itu semua dalam rangka mensyiarkan syariat Islam. Yang ketiga, bila kepepet, angkat senjata perang, itu juga termasuk jihad. Bukan satu-satunya jihad. Antara lain jihad ialah perang. Bukan hanya perang bela Allah, bukan hanya perang bela agama, perang membela tanah air juga jihad fisabilillah. Nah ini ceritanya. 17 Agustus 45 merdeka. Agustus, September, Oktober, Belanda mengancam akan kembali lagi ke Hindia Belanda, ke Indonesia maksudnya. Belum ada Indonesia, nggak ngakuin ya. Didukung oleh Inggris, membentuk pasukan namanya Nika, komandannya Brigjen Melville dari Inggris. Bung Karno presiden, Pak Hatta wakil presiden, Jenderal Sudirman Panglima Besar, nyuruh orang bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur. Kiai Hasyim Asy'ari itu Tebuireng Jombang. Saya disuruh presiden, wakil presiden, Panglima Sudirman, disuruh apa? Tanya pada Kiai. Tanya apa? Beliau tanya, bagaimana pendapat Kiai mempertahankan tanah air? Hukumnya bagaimana? Ngertos enggak tanah air? Tanah jeng cai. Cai jeng tanah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai seluruh Jawa dan sekitarnya, musyawarah tanggal 20 Oktober sampai tanggal 22 Oktober 45. Tanggal 22 keluarlah yang terkenal dengan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Membela tanah air, jihad, sama dengan bela agama. Membela negara, membela Indonesia, sama dengan membela Rasulullah, membela Al-Quran, membela agama. Itu fatwanya Hasyim Asy'ari yang disebut resolusi jihad Hasyim Asy'ari. November tanggal 10 Nika datang. Kiai Hasyim memerintahkan Komandan Umum Kiai Wahab, yang di lapangan Kiai Abbas Buntet Cirebon, itu muridnya Kiai Hasyim, dan Kiai Maskuri Malang. Yang tentara komandannya Bung Tomo, Letnan Sutomo dari Surabaya. 10 November terjadi peperangan yang tidak seimbang. Nika membawa pesawat tempur 4,
Kita nggak punya apa-apa, paling punya bendera yang biasalah. Walhasil ringkas cerita, dengan sebab support dukungan dari Hasyim Asy'ari bahwa membela tanah air itu jihad, mati-matian rakyat Surabaya dan sekitarnya mempertahankan kemerdekaan dan menang. Walaupun korbannya banyak, 20.000 lebih yang mati. Melibi mati di Surabaya, itu jenderal dari Inggris tuh, mati di situ. Banyak yang mati. 4 pesawat tempur jatuh semua. Kita nggak punya pesawat, mereka bawa pesawat tempur 4 jatuh semua. Yang menjatuhkan kayak Abbas untuk Cirebon, menjatuhkannya pakai tasbih. Begitu datang mau ngebom, ambil tasbih dilempar, kebakar, jatuh. Percaya boleh nggak apa-apa, bukan rukun iman aja. Kalau rukun iman harus percaya, ini bukan rukun iman. Percaya silakan, itu tenang-naon. Jadi NU itu punya jasa besar pertahankan Republik Indonesia. Itu jasanya. Sebab di Surabaya perangnya. Kalau perangnya di Jonggol saya nggak berani ngomong NU semua. Di Surabaya itu NU semua.